Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Di pagi hari aku membuat video. Gimana? Kalian kalau pagi ngapain? Kerja. Sama sih aku juga kerja sih. Ya udah, kali ini aku mau buat video. Videonya temanya adalah yang ingin bertemu denganmu. Kira-kira siapa sih yang mau ketemu sama kamu? Tapi ngapain ya ketemu ya? Nanti kalau ketemu baper, ketemu sedih, ketemu galau, ya kan? Ya udah, nanti kita cek aja kira-kira siapa yang mau ketemu sama kamu. Mungkin ketemu karena kangen atau rindu atau ada sesuatu yang mau dia omongin, mungkin apa aja sih, bebas ya. Ini mungkin videonya isinya itu ya karakter, personality, energi dia, hubungan kamu sama dia seperti apa. Intinya yang berkaitan dengan pertemuan atau rekonsiliasi lah di antara kalian ya. Ini mungkin gak resonate buat semua orang, bisa jadi resonate-nya beberapa hal aja karena menarik energi banyak orang. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini, nanti dicek price listnya. Oke, kita langsung aja, kita mulai. Yang ingin bertemu denganmu. Siapa yang mau ketemu sama kamu? Dan jelas bukan aku, ya. Dia ini orangnya kayaknya tipe-tipenya ya, kayak suka senyum gitu. Suka senyum, sering senyum, nice atau... Tapi dia masih waras kan ya. Kenapa dia senyum-senyum terus, kayak ramah gitu orangnya ya. Atau mungkin dia orangnya tuh nggak banyak ngomong, jadi kalau misalnya kamu ngomong atau orang ngomong ke dia lebih suka tuh jawab kayak pakai senyuman gitu ya. Ada yang kayak gitu memang, aku juga kadang kayak gitu. Kalau orang ngomong atau apa, aku lebih kayak banyak senyumin aja gitu. Antara males jawab atau kayak mungkin kadang kita nggak respect ya sama orang kalau kita jawab cuma pakai senyuman. Nah, dia itu deket banget sama kamu. Wah, deket sekali kamu sama dia nih kayaknya. Iya. Kalau misalnya dia seseorang dari masa lalu, mungkin dia memang suka inget sama kamu, suka flashback, ya, tentang kamu. Tapi aku belum lihat sih dia orang masa lalu atau bukan. Ada yang memang dia ini toxic orangnya. Ada yang kayak dia pernah tersakiti sama kamu atau kamu yang pernah menyakiti dia ya. Pokoknya aku ngerasa di sini kayak ada yang seseorang tersakiti. Dia itu orangnya fun, seru. Kalau kamu ketemu sama dia juga kayak sering ketawa-ketawa gitu. Entah apa yang kalian ngomongin ya. Kayak seru aja gitu. Dan dia orangnya itu agak ambisius atau punya banyak keinginan aku ngerasanya. Ya, apa aja tuh dia mau. Kerjaannya mungkin banyak, apa aja dia mungkin bisa kerjain. Mungkin kamu baru kenal sama dia pengen ketemu sama kamu, atau kamu pernah kayak kamu mungkin sempat dulu ya, misalnya ya, kalau misalnya dia seseorang dari masa lalu, mungkin kamu sempat kenal sama dia, baru kenal atau baru deket ya, terus kalian misalnya menjauh atau apa, makanya dia kayak pengen ketemu gitu sama kamu. Bisa jadi dia seseorang yang baru kamu kenal sekarang, atau dia orang yang baru kamu kenal dulunya ya, atau kalian sempat deket dulu gitu, kayak sebentar. Entah kalian kenal sebentar atau kalian punya hubungan sebentar dahulunya. Dia suka sedih, suka galauin kamu, suka sedih, suka baperin kamu. Ada yang kayak sampai nangis gitu, kayak galau banget. Kenapa? Ada yang kayak menyimpan dendam sih sama kamu, kayak marah atau sebel atau benci juga ada. Dia ini orangnya gercep ya, apa-apa tuh dia mau gerak, apa-apa dia mau action. Mungkin ada yang dia ini lebih dewasa dari kamu, usianya lebih dewasa, ada juga.
Dia ini tipenya itu apa ya, kayak mau menunjukkan dirinya ke kamu, atau dia tuh mau ketemu mau nunjukin dirinya ke kamu, atau ada sesuatu yang pengen dia tunjukin. Kayak misalnya dia mau istri punya perasaan sama kamu, atau dia pengen ketemu kamu, atau dia pengen nunjukin kabar dia tuh sekarang kayak gimana ke kamu, atau udah sukses kah, udah happy kah. Dia seseorang yang introvert juga, agak introvert, senang sendirian, senang menyendiri gitu ya. Dan ada yang memang orangnya ini kayak udah sebel sama kamu. Kenapa sebel ya? Sebel tapi mau ketemu, mau apa nih, mau ngajak ribut atau mau ngajak ini ya, berseteru gitu. Dia ini energinya seseorang yang memang agak introvert, terus suka menyendiri atau suka sendirian. Ada juga yang memang udah membatasi diri sama kamu ya. Tapi kalau dia membatasi diri, kenapa dia mau ketemu sama kamu? Kangen kali ya. Dia ini seseorang yang kayak pernah memberikan manfaat, atau apa ya, waktu kamu deket mungkin sama dia, dia tuh kayak pernah kasih pencerahan mungkin buat kamu. Atau mungkin orangnya positif, suka kasih pencerahan, atau memang ya auranya tuh positif aja orangnya. Orangnya tuh agak-agak misterius, agak-agak tertutup. Dia seneng banget kayak suka mikirin kamu, atau dia tipe-tipe yang kayak seneng menyendiri sendirian. Menyendiri sendiriannya tuh bukan yang kayak sendirian bener-bener kayak sendirian, tapi dia tuh menyendirinya tuh karena dia tuh kayak cari pencerahan atau ada perenungan gitu ya. Dia kayak terikat banget ya sama kamu ya. Nggak tahu nih, aku ngeliat kayak ada seseorang yang terikat banget sama kamu, kayak susah lepas, entah energinya atau batinnya gitu ya, kayak susah lepas sama kamu. Dia apain dia sama kamu sampai susah lepas? Dia tuh orangnya santai sebenarnya, kayak apa ya, ya santai gitu, slow, apa aja nggak mau ribet, nggak mau dibikin rumit sama dia, semuanya dibawa santai. Ada yang memang ya dia masih suka ingat kamu, suka ingat kenangan sama kamu. Mungkin dia cantik atau ganteng kali ya, kayak banyak yang mau mendekat ke dia, atau orang tuh seneng atau suka gitu deket sama dia. Entah dia orangnya baik atau mungkin ya cakep orangnya. Dia mungkin cukup mapan juga kali ya, kayaknya nih. Cukup mapan dan apa ya, dia tuh seseorang yang memang sangat excited tentang money gitu ya, tentang kemapanan. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu atau past life-nya kamu ya. Kayak kamu tuh ada apa ya, kayak ada garis past life sama dia. Dia seseorang mungkin dari kehidupan kamu sebelumnya. Entah dia siapanya kamu ya. Kamu sama dia mungkin hubungannya udah gak baik ya. Udah gak baik, atau gak deket, atau udah renggang hubungannya. Kayak hubungannya udah berantakan. Udah rusak lah, udah rusak pokoknya. Dia tuh pengen ketemu sama kamu, tapi kayak apa ya, dia ini seseorang yang mungkin di dalam hidupnya kayak hidupnya tuh kayak nggak baik-baik aja. Maksudnya apa ya, dia itu seseorang yang memang masa hidupnya kayak ngerasa punya beban hidup yang cukup berat, atau dia pernah ada di fase kehidupan yang memang kayak berat gitu ya. Ya, atau memang dia ngerasa punya beban kalau dekat sama kamu. Mungkin beban dari eksternal kali ya, yang bikin kayak kok beban deket dan punya hubungan sama kamu. Mungkin dia seseorang yang cukup religius ya, hubungannya sama Tuhannya dekat, atau bisa jadi dia anak spiritual. Anak spiritual atau seseorang yang kayak ilmunya tinggi atau tipe-tipe yang kalem gitu, dan mungkin dia juga hubungannya sama Tuhannya bagus, atau mungkin dia seseorang yang punya intuisi yang tinggi ya, intuitif.
Biasanya kalau anak-anak spiritual dan intuitif kan orangnya kalem ya. Karena orang kalau semakin berilmu tuh kan semakin tinggi ya. Semakin tinggi, semakin berilmu, semakin menunduk gitu ya. Seperti peribahasa. Bener gak peribahasanya tuh? Ya. Kalau misalnya dia feminin, mungkin dia fisiknya kurus. Ya. Dia ini kayak udah siap banget pengen ketemu sama kamu. Apapun yang bakal terjadi lah di antara kalian. Kalau misalnya ketemu ya kayak ya siap aja. Mau kamu marah, mau kamu suka atau enggak gitu nanti pas kalian ketemu. Mau kalian kayak gimana, dia siap. Misalnya kamu marah sama dia, dia pun siap. Atau kamu caci maki dia atau kenapa gitu, entah kenapa sih aku ngerasa kayak dia kayak udah mempersiapkan dirinya gitu kalau terjadi sesuatu ya. Mungkin dia twin flame kamu, kayak di sini aku lihat kayak ada kembaran jiwa di antara kamu sama dia, kayak mirip tapi beda, kayak kembar tapi beda gitu. Jadi jiwa kalian tuh ya jiwa kembar, saudara sejiwa mungkin. Kalau misalnya dia feminin ya, dia seseorang yang kayak suka coloring rambut gitu ya, hair color. Mungkin rambutnya berwarna gitu ya. Di sini ada energi mirror, kamu sama dia tuh kayak kembar, energinya mirip, ya. Tapi ya ada perbedaan gitu loh. Di sisi lain kalian mirip sama, tapi di sisi lain kayak kalian beda sebenarnya. Nah, gimana deh tuh, bingung kan? Bisa juga kamu itu seseorang yang pernah punya hubungan karmik ya sama dia. Kan tadi ada yang toxic juga ya, aku ngerasanya. Di sini ada energi seseorang yang kayak menunggu. Mungkin dia nunggu kamu kali ya. Kalau misalnya kamu nggak komunikasi sama dia, ya mungkin dia juga nungguin kamu. Mulai komunikasi ke dia atau ya dia ada energi menunggu lah. Nunggu kamu nyariin dia atau nunggu kamu menuju dia. Orangnya mungkin penyabar, lumayan penyabar. Dia ini mau ketemu sama kamu ya, atau dia mungkin mau memulai komunikasi. Cuma ngerasanya tuh kayak berat gitu ya, buat mulainya. Entah apa sih yang bikin dia berat, tapi kayak mulainya tuh kayak berat. Kayak dia ngerasa harus banyak effortnya banget nih buat deket dan buat ketemu sama kamu. Ya mungkin hubungan kalian lagi gak baik-baik aja kan, yang tadi aku bilang. Jadi dia ngerasa kayak berat ya kalau buat mulai gitu komunikasi atau mau ketemu, ngomongnya gimana ya, ajak ketemunya gimana ya, kamu mau atau enggak ya ketemu sama dia ya, ditolak atau enggak ya. Nah banyak lah itu pikiran-pikiran kayak gitu ya yang belum pasti. Kamu mungkin ngerasa dia pasif atau ngerasa kayak dia nggak banyak berjuang buat kamu, atau dia nggak banyak usahanya buat kamu. Dia tuh sebenarnya kayak bingung ya, bingung harus ngelakuin apa buat kamu, bingung harus gimana sama hubungan kamu sama dia. Di sini ada energi yang seseorang yang kayak bingung dan nggak tahu harus ngelakuin apa gitu, kayak nggak bisa bergerak, kayak apa ya, kalau orang udah apa ya, kayak ada di situasi orang kayak dying gitu ya, sekarat, bingung nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak udah mentok. Kalau misalnya dia feminin, mungkin juga dia ada yang rambutnya pendek, ya, short hair mungkin. Rambutnya pendek, ada juga. Dia ini kayak orang yang suka debat sama kamu ya. Kayak kamu tuh suka kayak nggak akur sama dia. Entah kalian suka berdebat soal cara pandang, berdebat soal pendapat. Ya kayak kalian tuh nggak suka, nggak kayak jarang akur atau pendapat kalian tuh jarang yang sama gitu. Kayak kamu sering debat sama dia. Atau di sini mungkin kamu pernah melukai dia atau bikin dia sakit hati karena omongan-omongan kamu. Atau mungkin dia yang pernah nyakitin kamu karena omongan-omongan dia mungkin yang bikin kalian tersinggung. Mungkin dia seseorang yang pernah patah hati dan dikecewakan sama kamu. Udah patah hati, kecewa, masih mau ketemu ya tuh. Gimana tuh?
Mungkin juga dia seseorang yang pernah ada di hubungan cinta segitiga di antara kalian. Mungkin sih ada hubungan third party, dan salah satu dari kalian tuh kayak ada yang tersakiti di situ. Kalau hubungan third party pasti ada yang tersakiti sih, salah satu ya. Aku ngelihat kayak dia ini kayak ingin melakukan sesuatu ya ke kamu ya, kayak ingin bertindak atau action gitu. Mungkin selama ini kamu ngira dia itu pasif dan gak ngelakuin apa-apa, banyak diamnya juga. Mungkin komunikasi kamu sama dia tuh deket banget ya, atau mungkin kamu pernah di dalam komunikasi yang intens, yang deket banget sama dia. Dia tuh orang yang pembawaannya tuh kalem, tenang, santai. Di sini ada energi seseorang yang kayak menunggu kamu ngechat dia atau menunggu kamu hubungi dia. Tapi kenapa dia menunggu kamu? Karena mungkin dia itu seseorang yang punya ego yang tinggi. Jadi dia nggak bakal cari kamu duluan, atau dia nggak bakal nge-text kamu duluan gitu ya. Atau mungkin kamu sama dia ada konflik atau punya masalah, jadi dia nggak bakal cari kamu duluan. Dia ini seseorang yang cukup sensitif, gampang baper ya. Kalau apa-apa tuh dibawa ke hati, dibawa ke perasaan. Atau kamu pernah bikin dia baper atau pernah bikin dia sedih. Ini orangnya ada yang memang udah dealing sama orang lain, atau dia udah punya pasangan ya, tapi dia pengen ketemu sama kamu. Iya, kayak dia tuh mungkin udah punya pasangan atau udah dealing sama seseorang, atau dia deket sama yang lain juga, tapi dia pengen ketemu sama kamu. Ada beban yang kayak dia pendam gitu tentang hubungannya sama kamu, atau ada kesedihan-kesedihan yang dia pendam tentang hubungan dan tentang kalian. Dia ini seseorang yang penampilannya tuh kayak menarik ya dari luar, kayak punya karisma atau kayak punya apa gitu. Kalau orang lihat tuh kayak orang tertarik sama dia, entah penampilannya oke, atau mungkin dia fashionable atau apa. Pokoknya penampilannya tuh menarik secara visualisasi dari luar ya. Kalau dia feminin, mungkin dia suka pakai baju yang terbuka, mungkin ya. Dia tipe-tipe yang agak cuek ya, kayak ada energi Aquarius yang orangnya tuh cuek. Dia mau ketemu sama kamu atau dia mau menuju dan mau mendekat ke kamu, tapi tuh dia kayak takut gitu ya. Energinya tuh kayak ada seseorang yang hati-hati banget buat menuju ke kamu, makanya tuh kayak energinya tuh lambat buat ke kamu. Dia seseorang yang mungkin udah menutup diri atau menutup hati dari kamu, atau saat ini kayak dia udah menutup diri atau memberi batasan sama kamu, tapi entah kenapa dia mau ketemu sama kamu ya. Dia ini kayak lagi ini pengen tahu dulu nih kabar kamu tuh gimana sekarang, update-nya, atau mood kamu tuh lagi gimana sekarang, supaya ya pas dia ngajak kamu ketemu ya nggak ditolak, atau respon kamu tuh ya nggak buruk gitu. Atau kamu, kalau kamu lagi enak kan moodnya, atau kamu lagi enak nih hatinya, jadi ya pas dia ngajak kamu ketemu ya dia ini pasti direspon ya. Jadi dia tuh kayak membaca situasinya dulu, kamu tuh kayak gimana sekarang. Kalau diajak kamu ketemu, ditolak atau enggak ya gitu, kamu bakal merespon apa ya. Dia nggak mau pas kamu moodnya lagi gak enak terus diajak ketemu, kan dia takut ditolak mungkin. Dia itu bingung ya, gini, mungkin yang tadi aku bilang dia kan punya pasangan atau udah dealing sama seseorang. Nah di sini tuh kondisinya kayak dia bingung harus pilih kamu atau seseorang yang lain. Kayak kamu tuh kayak sebuah pilihan yang sulit gitu loh buat dipertimbangkan dan dipilih ya. Jadi dia kayak ada di antara dua pilihan, antara kamu sama pasangannya atau antara kamu sama seseorang yang lain yang lagi deket sama dia. Dia mungkin pernah bantu kamu atau pernah nolongin kamu ya. Kayak kalian tuh apa ya, helper mungkin, pernah menolong satu sama lain dalam kesusahan mungkin juga. Aku ngerasa dia ini suka kepoin kamu ya dari jauh.
masih suka kayak pengen tahu, atau kayak ya apa ya, kayak suka stalking kamu, mungkin pengen tahu kabarnya kamu, ya pengen tahu lah pokoknya tentang kamu gitu ya. Mungkin dia sekarang sikapnya ya udah berubah ke kamu ngerasa dia tuh kayak udah berubah ke kamu, sikapnya atau sifatnya, atau hubungan kalian mungkin yang berubah, bisa juga. Kamu sama dia tuh mungkin punya ketertarikan yang sama, kayak ya mungkin satu sama lain punya perasaan yang sama ya. Dia cinta sama kamu, mungkin juga kamu cinta. Apalagi kalau misalnya twin flame tadi kan ada energi mirror, berarti ya mungkin perasaan kamu sama kayak dia. Kadang dia tuh apa ya, kamu itu kayak sebenarnya ya, dia kan mungkin udah dealing ya, atau punya seseorang yang lain gitu ya saat ini ya, di samping dia, atau dia udah punya pasangan, atau dia dealing sama orang lain. Kamu tuh kayak sebuah pilihan buat dia, atau kamu tuh kayak seseorang yang lainnya selain pasangannya gitu. Jadi di antara pasangannya, ya udah, antara ada pasangannya sama kamu aja gitu. Kayak dia punya dua pilihan. Ya bisa jadi kamu pilihan keduanya gitu, di antara pasangan aslinya dia atau pasangan resminya dia mungkin ya. Dia itu kayak apa ya, mungkin ada energi dia marah atau sebel atau benci sama kamu. Kayak dia tuh kayak pengen meluapkan kemarahannya. Berarti dia marah, berarti dia ketemu mungkin mau marah-marah kali ya sama kamu. Dia tuh ada energi yang kesel sama kamu, kayak pengen marah gitu. Tapi kamunya tuh cuek aja sama dia. Kamu cuek karena kamu nggak tahu dia marah, atau kamu cuek karena ya udah cuek aja, memang nggak peduli ya. Iya, kayak ada energi dia tuh kayak pengen marah sama kamu, atau memang dia kayak lagi marah saat ini sama kamu, lagi memendam kemarahannya. Kalau kamu nggak tahu dia marah ya, mungkin dia seseorang yang cukup mapan. Iya, tapi di sini ada energi yang memang mungkin kamu punya hubungan karmik ya sama dia ya. Ada yang toksik juga, ada yang pernah kayak saling menyakiti ya, lama-lama toksik dan saling menyakiti. Ada juga yang memang membawa energi negatif buat kamu ya. Iya, karena dia ada yang toksik ya. Mungkin dia itu seseorang yang nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa kayak dia mungkin punya ini ya, kayak sakit gitu, atau penyakit yang serius gitu. Menurut kamu gimana? Iya, kayaknya dia seseorang yang punya suatu apa ya, suatu penyakit yang serius, apapun penyakitnya sih. Tapi terutama tuh penyakit-penyakit yang kayak di dalam gitu loh, organ tubuh dalam. Mungkin dia tipe-tipe orang yang punya pola makan yang nggak baik. Kalau misalnya dia kurus, berarti kan pola makannya nggak baik kan? Iya, pola makan atau ya pencernaannya dia itu kayak kurang baik, kurang bagus. Ada yang energinya toksik, dan dia tuh kayak suatu kemelekatan buat kamu. Kayak dia tuh melekat gitu ke kamu terus. Ya, kalau toksik gimana ya kalau kemelekatan ya? Nggak bagus kan, nggak baik ya. Dia ini kayak masih berharap sama kamu, atau dia kayak menyimpan harapan-harapannya gitu terhadap kamu, atau kamu itu seseorang yang memang dia harapkan, atau yang masih diharapkan. Seseorang yang diharapkan, yang dia kagumi, atau kayak seseorang yang kalau ditanya dia tuh mengharapkan siapa gitu, sosok ideal dan sosok seseorang yang dia mimpikan tuh siapa, ya kamu gitu. Dia tuh kalau ngelakuin apapun totalitas ya, totalitas tanpa batas gitu. Sungguh-sungguh, orangnya tuh sungguh-sungguh, atau orangnya tuh tulus kalau ngelakuin apa-apa. Mungkin juga dia tulus sama kamu ya. Ya tulus kalau punya perasaan sih nggak heran sih ya. Tulus kalau nggak punya tulus kalau punya perasaan nggak heran. Tapi kalau tulus kalau nggak punya perasaan, nah itu luar biasa ya. Ada yang energinya dia ini kayak udah menyerah sama kamu.
Dia tuh kayak udah ngerasa kayak udah titik darah penghabisan banget buat usaha ke kamu, tapi ya sampai dia ada di titik menyerah. Dia ngerasa kayak punya pressure ya, kayak punya pressure atau tekanan dari kamu, atau dia ngerasa kayak hubungan kamu sama dia tuh kayak ada pressure-nya buat dia, atau kayak dia tertekan gitu ya. Ya bisa jadi sih, kalau misalnya hubungan yang gak baik pasti tertekan, atau ada sesuatu yang dia pendam pun ya bisa tertekan juga kan. Dia ini mungkin seseorang yang cukup sibuk, banyak kerjaannya, banyak yang dia kerjain, banyak aktivitasnya. Dia itu kayak ngerasa ya, kamu membawa ini, kayak dia ngerasa kamu itu membuat hidup dia lebih berwarna, atau kamu yang ngerasa membuat bingung ngomongnya. Mungkin dia ngerasa kamu itu membuat hidup dia lebih berwarna, atau kamu yang ngerasa hidup dia tuh lebih berwarna karena dia gitu ya. Bisa vice versa sih, kamu yang ngerasa hidupnya lebih berwarna, atau dia yang ngerasa hidupnya lebih berwarna karena kalian satu sama lain. Susah banget ya ngomongnya ya. Mungkin dia tipe-tipe orang yang suka makan. Ini energinya yang kayak ada berlawanan ya. Mungkin yang mau ketemu sama kamu ini lebih dari satu orang. Karena aku lihat di sini ada orang yang memang suka makan, ada orang yang pola makannya gak baik. Nah, itu kan berlawanan ya. Pastinya. Dia seseorang yang mengajarkan kamu banyak hal. Entah kebaikan, entah soal agama, bisa juga. Atau dia suka kasih pencerahan atau gitu ya, saran atau advice buat kamu. Atau mungkin dia seseorang yang memang suka berbagi atau sharing gitu ya, ke siapapun atau ke orang lain. Atau kalian pernah ada di momen kayak kamu sama dia tuh jadi tempat sharing, tempat curhat ya, mencurahkan isi hati. Mungkin dia ngerasa kamu itu dunianya, atau kamu ngerasa ya dia itu dunianya buat kamu, kayak segala-galanya. Atau kamu tuh kayak home buat dia, rumah, ciela. Atau mungkin kamu ngerasa ya dia rumahnya kamu mungkin. Ya, kayak kamu tuh deket banget sama dia. Aku ngerasanya tadi kan ada kartu Two of Cup juga ya di awal. Jadi ini kayak energi dan energi dan koneksi kalian tuh kayak bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang abal-abal gitu. Apalagi kalau twin flame kan, atau soulmate, pasti itu energinya luar biasa sekali ya, keterikatannya atau kemelekatannya susah lepas ya. Dia seseorang yang mungkin percaya hal-hal spiritual, supranatural, kayak hal-hal yang berbau-bau magic itu dia percaya, dia tahu. Apalagi kalau anak spiritual ya pasti ya udah tahu lah. Tapi mungkin ya dia kayak kamu juga kan, kamu ngerti soal tarot, hal-hal yang berbau-bau magic gitu ya. Sama, dia pun juga gitu. Tahu hal-hal kayak gitu juga. Mungkin ya salah satu dari kalian kan ada di dalam hubungan third party ya, atau pernah ada di dalam hubungan third party. Jadi dia ngerasa tuh kayak gak bebas buat deket sama kamu. Atau ngerasa kayak gak bebas buat tetap deket atau komunikasi sama kamu. Kayak ada yang mengendalikan dia mungkin. Atau ada yang mempengaruhi dia. Jadi dia tuh gak bebas buat deket sama kamu. Dia orangnya tuh suka senang sendirian, menyendiri, suka me time ya. Dan dia seseorang yang orangnya tuh santai ya, atau sering santai-santai, atau sering rebahan gitu. Orangnya sesantai itu. Atau ada energi di mana dia ini kayak pengen punya hubungan sama kamu lagi loh. Entah balikan atau apa gitu. Pokoknya dia kayak pengen punya hubungan sama kamu. Hubungan baru atau memang ya balikan gitu, ada juga. Kayak dia ingin menawarkan sebuah hubungan sama kamu ya. Nah, di sini kan ada karmik. Hubungan kamu sama dia tuh kayak siklusnya tuh kayak gitu aja berputarnya gitu. Apalagi kalau karmik kan saling menyakiti, toksik kayak gitu terus ya, perputarannya, circle-nya hubungan kamu sama dia. Udah menjauh tapi dekat lagi, balik lagi, baik lagi. Nanti kayak gitu lagi berputarnya. Konflik lagi gitu. Ya mungkin kamu sama dia juga udah menjauh, ada konflik di antara kalian.
Tapi ya siklusnya nanti gitu lagi, atau ada lagi energinya yang on off, udah deket nanti menjauh lagi, ada konflik, nanti deket lagi muncul lagi. Mana tuh kayak gitu ya. Iya, ini bisa energinya lebih dari satu orang. Tadi kan ada yang rambutnya pendek, ini aku ngerasa ada yang rambutnya panjang, short hair dan long hair ya. Dia tuh nungguin kamu loh sebenarnya, serius deh, dia nungguin kamu. Bisa jadi dia ini seseorang yang memang punya apa ya, agak cukup emosional orangnya, fire sign mungkin, tipe-tipe yang gampang tersulut emosi, emosian, suka meledak-ledak gitu. Kalau misalnya bisa juga dia seseorang yang punya tato mungkin ya, tato gitu ya, mungkin dia punya apa ya, tato di badannya gitu, apa dia tuh pernah tersakiti sama kamu atau kamu pernah tersakiti sama dia. Di sini ada seseorang yang terluka sih aku lihatnya. Walaupun terluka gitu atau tersakiti, ada yang memang dipendam aja. Dan dia suka mikirin kamu. Pasti sih, cie. Suka mikirin tapi energinya pasif ya, diam-diam aja gitu. Gak banyak yang dia lakukan. Inisial, huruf, dan zodiaknya seseorang yang ingin bertemu denganmu. Ada zodiak Taurus, Capricorn, Cancer, Libra, Gemini, Scorpio, Virgo, apa nih, Sagittarius. Inisial hurufnya ada huruf U, E, O, W, K, H, D, F, G, V, S, N, C, B, X, A, dan J. One more, apa nih? I ya. Ini huruf-hurufnya. Udah ya. Aku zoom, semoga kelihatan ya. Intinya aku sudah berusaha. Oke, itu aja ya gengs. Thank you gengs for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.